Hai Sobat Ngopsur, balik lagi di Tips Sotoy bareng gue Tasya. Hari ini gue bakalan bahas tentang Transjakarta nih. Kenapa? Karena lagi kangen aja naik Transjakarta. Udah berbulan-bulan selama pandemi gue gak naik Transjakarta. Terakhir naik Maret 2020. Nah jadi sekarang gue mau bahas sekaligus mau ngasih tips-tips buat kalian yang mungkin belum pernah naik atau mungkin jarang banget naik Transjakarta. Mungkin pusing gimana cara naiknya. Tapi hari ini format kita baru nih, kita mau coba format Q&A. Pertanyaan adalah dari orang-orang yang memang belum pernah naik atau yang jarang banget naik nih. Kita akan bahas di video ini. Transjakarta mulai beroperasi tahun 2004, saat itu rutenya masih sangat terbatas, tapi seiring berjalannya waktu rutenya terus bertambah. Sekarang 2020 sudah banyak banget rutenya sampai masuk ke jalan-jalan nyempil dan yang di luar jalur BRT juga. Bahkan Transjakarta tidak cuma di Jakarta, tapi juga ke daerah-daerah luar Jakarta, daerah penyangga seperti Depok, Tangerang, Cibubur, dengan tarif yang murah, cuma 3.500 aja. Tapi Transjakarta juga udah mulai punya unit lainnya nih. Ada yang bus gratis, misalnya dari Bundaran Senayan ke Harmoni. Ada juga Royal Trans, misalnya yang dari Blok M ke Cibubur itu bayarnya 20.000 karena fasilitasnya super nyaman banget deh pokoknya. Dan Transjakarta juga punya bus khusus wanita, ada di beberapa rute. Buat yang pertama kali naik Transjakarta, gue sarankan kalian harus tahu dulu kemana tujuannya. Ya dong, daripada kalian naik random terus nanti nyasar. Jakarta luas loh, jadi kalian harus tahu dulu tujuannya kemana. Terus kalian googling kira-kira halte terdekatnya itu halte apa atau bisa turun di mana. Antara googling atau kalian cari di Google Maps. Terus setelah itu kalian cari TJ mana nih yang harus kalian naikin. Mungkin buat ngapalin susah ya, apalagi kalau daerahnya itu bukan di jalan-jalan protokol yang besar. Jadi saran gue adalah kalian mendownload aplikasi yang namanya Trafi. Sebenarnya Transjakarta juga punya app sendiri sih, cuma ini Trafi ini juga dipakai untuk nyari rute atau bus mana nih yang bisa membawa kalian ke tujuan. Dan satu lagi, kalian juga bisa download map atau peta rute Transjakarta, itu ada di situsnya atau di Google juga udah ada. Dengan cara kayak gitu kalian bisa di jalan sambil ngeliat nih, oh kira-kira gue nanti harus transit di mana, harus naik yang mana. Cara baca peta Transjakarta emang pusing sih, gue akuin. Gue bisa membacanya karena gue udah sering naik aja, jadi udah kebiasaan, udah tahu rute yang mana gitu. Makanya seperti yang tadi awal gue saranin, lebih baik kalian sedia aplikasi Trafi, terus kalian juga follow media sosialnya, bisa Twitter, bisa Instagram. Terus juga kalian manfaatin Google Maps karena dengan masukin lokasi kalian dan juga tujuan itu biasanya Google Maps juga akan nyaranin Transjakarta mana yang harus kalian naikin. Terus nanti kalian tinggal cross check di Maps-nya gitu. Misalnya, oh ini rute yang tadi disaranin nih, ini rute yang nanti harus gue naikin nih, kayak gitu. Untuk naik Transjakarta bener, kalian harus sedia e-money. Apalagi kalau kalian naiknya via halte, karena kalian harus masuk, harus tap dengan e-money. Tapi kalau dulu nih ya, ini kita bicara sebelum pandemi ya, dulu tuh bisa sih orang kalau ada yang lupa bawa kartu, pinjem punya temennya, atau mungkin bayar cash ke orang lain gitu. Cuma kan gak enak ya kayak gitu ya, dan belum tentu ada yang mau minjemin. Jadi kalau bisa kalian punya e-money sendiri. Nah, sebelum pandemi lagi, itu biasanya yang halte Transjakarta yang gak punya halte, misalnya kalian naik di pinggir jalan, itu bisa cash. Tapi setelah pandemi sih setahu gue semuanya pakai e-money ya. Bahkan kalau kalian mau isi ulang e-money-nya itu di halte, kalian juga disarankan buat pakai kartu debit supaya meminimalisasi kontak. Berapa lama harus nunggu bus berikutnya itu memang tergantung sih, beda-beda. Karena setiap rute kan punya jumlah armada yang beda, terus kepadatannya juga beda. Dan ada beberapa rute yang lewat BRT kan, jalur BRT yang ada jalurnya sendiri tuh loh. Jadi nggak kena macetnya lebih sedikit lah gitu dibandingkan dengan bus-bus kecil yang misalnya lewat jalan-jalan kecil, itu tuh macetnya lebih
ketemu macetnya lebih banyak kan, dan macet kan kita nggak bisa perkirakan kan. Biasanya di setiap halte, kalau lewat halte ya, itu akan ada layar yang menunjukkan berapa menit bus berikutnya akan sampai. Tapi nggak semua halte layarnya tuh berfungsi kan, makanya kalian bisa pakai Trafi yang tadi gue saranin. Di situ juga bisa memperkirakan oh kira-kira bus ini udah sampai mana gitu, meskipun kadang nggak akurat, tapi lumayan itu cukup membantu kok. Yang kecil itu bus feeder, biasanya dia mostly dia nggak masuk ke jalur BRT, jadi masuk ke nyempil ke jalan-jalan kecil kayak gitu. Biasanya bukan rute utama dan memang kepadatannya nggak terlalu tinggi. Bedanya adalah si bus kecil itu kalian bisa naiknya di pinggir jalan. Dia ada beberapa rutenya sama nih, dia punya rute tertentu. Tapi kalian bisa naik di pinggir jalan juga nih. Naiknya gimana? Ya itu tadi harus tahu dia titiknya di mana aja lewat maps atau lewat aplikasi tadi. Cara naik feeder sama aja kayak naik Transjakarta yang ada di jalur BRT. Kalian tinggal tunggu di titiknya, biasanya ada kayak pelangnya gitu. Nanti busnya pasti akan berhenti di situ. Bahkan kalau nggak ada yang ngetem di luar pun busnya akan tetap berhenti di situ. Rute terjauhnya Transjakarta itu nggak cuma di Jakarta aja, tapi juga ke daerah-daerah penyangga nih, keluar kota, misalnya ke Tangerang ada, ke Depok, ke Cibubur ada itu juga. Dan dia nggak cuma yang bus utama yang 3.500 itu, tapi ada juga yang Royal Trans sih tahu gue baru ke Cibubur ya, tapi correct me if I'm wrong ya. Tapi itu harganya beda sih, kalau Royal Trans jauh lebih enak, tapi ya intinya itu masih satu keluarga lah gitu, cuma intinya ada ke beberapa daerah penyangga. Tipsnya biar efisien dan efektif, tentunya kalian harus tahu dulu rutenya kemana, terus kalian harus naik yang mana aja, jadi di jalan kalian gak akan turun misalnya di pinggir jalan terus nanti naik lagi gitu kan, itu bakal bayar double dong ya. Kalau kalian udah tahu naiknya yang mana aja, tentu kalian bisa cukup bayar 3.500 untuk pergi ke tujuan yang bisa aja jauh banget gitu. Tapi syaratnya ya kalian gak boleh salah naik gitu. Tempat wisata tentu banyak ya, tergantung dulu nih tujuan kalian wisatanya kemana nih. Kalau di Jakarta misalnya kalian mau ke Monas, itu banyak banget yang lewat. Ada halte namanya halte Monas, kalian bisa turun di situ, terus jalan kaki dan eksplorasi ke daerah-daerah sekitar situ. Atau kalian mau ke Dufan, Ancol, itu juga ada jurusan yang ke Ancol, nanti kalian turun dan kalian bisa langsung masuk ke dalam Ancolnya, dan nanti naik ke, misalnya kalian nggak bawa kendaraan kan, tentu saja nggak bawa kendaraan dong ya kalau naik Transjakarta. Setelah turun dari Transjakarta kalian bisa naik ke bus Warawiri atau yang ada di dalam Ancolnya itu ya. Pokoknya ada beberapa tujuan wisata yang bisa kalian capai pakai Transjakarta, dan tentunya irit dong, cuma bayar 3.500. Sekarang nggak tahu ya kalau di masa pandemi apakah padatnya sepadat sebelumnya atau enggak. Tapi kalau sebelum pandemi itu beberapa rute, apalagi kalau pulang kantor atau pergi, ya jam-jam pergi dan pulang kantor lah, itu kan padat banget. Nah, jadi pastikan bawaan kalian praktis, jadi kalian gak ribet bawaannya, dan juga itu sekaligus melindungi kalian supaya gak gampang misalnya dicopet gitu ya di dalam pas lagi padat. Tips lainnya adalah pegangan. Kalau kalian berdiri itu penting banget, tapi sering disepelein. Karena gue pernah ada di satu bus yang super padat, saking padatnya ada orang yang gak bisa pegangan dan busnya ngerem. Apa jadinya? Tumpah dan heboh. Dan ya mending kalau cuma ngegeser ke orang sebelahnya kan, tapi kalau kalian sampai jatuh dan cedera itu kan ya nggak banget lah ya. Jadi pokoknya pastikan kalau kalian berdiri pegangan dengan bener gitu, jangan meleng atau lengah main handphone terus nggak pegangan. Dan hal lainnya adalah lebih peka. Kalau ada orang tua atau ada misalnya ibu-ibu bawa anak terus kalian duduk, ya kalian kasih duduk gitu. Karena itu sering banget orang pura-pura tidur atau pura-pura main handphone dan akhirnya ditegur di sama petugasnya. Oke, sekian aja Q&A-nya. Kalau memang kalian merasa ini kurang dan masih pengen tahu banyak informasi tentang pengalaman gue naik Transjakarta kali ya, atau mungkin transport lainnya, silakan komen di bawah.
Atau kalian juga bisa ke Instagram kita di @ngopsur. Jangan lupa like sama subscribe. Di bawah juga kalian bisa komen untuk request topik apa yang kalian pengen kita bahas untuk berikutnya. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Dah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ngopsur Official. Klik juga tombol lonceng untuk dapat notifikasi video terbaru kita.